Baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita melakukan pengamatan terhadap perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun kami ini. Ini juga salah satu dari pohon kelapa sawit kami yang sudah berbuah. Nah, ini contohnya. Ini pelepah-pelepah kelapa sawit ini sudah mulai membuka. Nah, ini karena unsur mikronya sudah terpenuhi, baik unsur mikro maupun makronya sudah terpenuhi, sehingga pelepah-pelepah ini membuka. Dan jika sudah membuka seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa buah yang muncul nantinya ini akan besar-besar. Baiklah para pemirsa yang budiman, dari 230 batang ini yang sudah membesar ini tidak sampai 100 batang. Ini dikarenakan ya seperti itu tadi. Karena pada awal penanaman kami ini banyak sekali kita melakukan penyisipan. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Ini salah satu contoh juga dari tanaman yang berumur sekitar 3 tahunan. Baiklah pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Nah, ini juga salah satu contoh dari tanaman kelapa sawit kami ini yang sudah mengeluarkan buah. Dari segi fisik tanaman ini sudah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, di mana dulunya tanaman ini juga menguning dikarenakan pH tanah juga yang tidak terkontrol. Tapi setelah kita lakukan pengapuran, alhamdulillah berangsur-angsur tanaman ini menunjukkan perubahan yang maksimal. Ini salah satu contoh dari tanaman yang mengeluarkan buah yang sangat padat ini, keliling seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, baiklah. Kita lanjutkan perjalanan kita. Ini juga salah satu contoh dari tanaman yang sudah mengeluarkan buah. Ini buahnya cukup besar ini. Dimana batang ini belum sampai setengah meter, tapi buah yang keluar ini sudah sangat besar sekali ini. Ini contohnya. Sudah cukup lumayan ini. Oke, baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali. Perlu diketahui bahwa perawatan maupun pemupukan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena akan mengakibatkan fatal terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Ini salah satu contoh juga dari tanaman yang berumur sekitar 4 tahun lebih sedikit. Ini sudah mengeluarkan buah yang cukup besar ini, dimana pelepah-pelepah ini sudah membuka seperti ini. Nah, sehingga buah yang muncul ini besar. Nah, ini contoh. Perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa sebelum kita melakukan pemupukan, kita harus melakukan pembersihan lokasi terlebih dahulu, di mana rumput-rumput liar yang tumbuh terutama di sekitaran piringan pohon kelapa sawit itu harus dibersihkan dengan radius 1-2 meter keliling batang. Ini berguna untuk efektivitas daripada pupuk yang kita berikan untuk tanaman itu. Tapi sebelum kita lakukan pemupukan, kita harus melakukan yang namanya pengukuran pH tanah atau tingkat kemasaman tanah.
di mana pH itu sangat penting sekali. Karena kesalahan dalam memahami pH tanah ini akan berakibat buruk terhadap kelangsungan pertumbuhan kelapa sawit. pH tanah itu harus senantiasa diperhatikan sebelum kita melakukan pemupukan, sehingga kita bisa menentukan daripada dosis dari pupuk yang akan kita aplikasikan untuk tanaman itu. Sederhana sekali untuk melakukan pengukuran pH tanah. Kita melakukan dengan alat yang murah meriah. Kita lakukan dengan memakai kertas lakmus yang banyak sekali dijual di alat-alat kesehatan, di mana kertas itu sangat berguna sekali ya untuk mengukur pH tanah. Kebanyakan petani tidak mengetahui akan hal itu, sehingga ketika mereka melakukan pemupukan sembarangan saja, sehingga tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, ini contoh juga dari tanaman yang sudah mengeluarkan buah. Rata-rata yang sudah mengeluarkan buah ini adalah tanaman pertama yang kami tanam waktu itu, yang aman sampai sekarang. Dan kebanyakan lebih dari separuh tanaman kami ini adalah sisipan, di mana ada yang kecil dan ada yang besar. Ada sisipan yang baru berumur beberapa bulan, tapi ada juga yang berumur 2 tahun dan lain-lain. Nah, ini bisa kita lihat bersama di sini para pemirsa. Ini adalah contoh-contoh daripada tanaman sisipan. Tapi secara fisik ini sudah sangat bagus sekali, ini menunjukkan kesehatan tanaman ini sudah cukup lumayan bagus. Ini para pemirsa. Oke para pemirsa yang budiman, nah itulah gambaran dari tanaman-tanaman kelapa sawit yang ada di kebun kami ini. Bisa kita lihat bersama di sini lebih dari separuh tanaman kami dari 230 batang ini adalah sisipan dengan umur yang beragam, dikarenakan gangguan serangan hama binatang liar. Nah, ini tanaman-tanaman yang sudah menunjukkan perubahan yang maksimal, yang cukup signifikan setelah kita lakukan perawatan dan pemupukan sesuai dengan standar. Itulah gambaran tampilan kebun kelapa sawit kami ini yang ada di Desa Rokan Timur. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita semuanya dan memberikan masukan kepada kita semuanya, khususnya para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami menyaksikan pengamatan kebun kelapa sawit kami ini. Sekian dan terima kasih.